Pemirsa, aktris Catherine Wilson hari ini menjalani proses penilaian dan pengkajian di Lemdikpol Pasar Jumat, Jakarta. Sebelumnya Catherine Wilson meminta direhabilitasi setelah tertangkap dalam kasus kepemilikan sabu. Artis Catherine Wilson hari ini menjalani proses penilaian dan pengkajian di Lemdikpol Pasar Jumat. Proses penilaian ini adalah tahapan untuk memastikan apakah Catherine Wilson perlu direhabilitasi atau tidak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih memburu A yang menjadi pemasok sabu-sabu Catherine Wilson. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Permintaan maaf disampaikan model, juga aktris Catherine Wilson atau Keket, saat tertangkap basah mengonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu. Artis Catherine Wilson dan petugas keamanannya berinisial J ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu sejak 2 bulan terakhir untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan pihaknya telah menerima permohonan dari kuasa hukum Catherine Wilson yang meminta rehabilitasi bagi kliennya karena Catherine dianggap sebagai pengguna dan bukan bandar. Memang pengacaranya katanya sudah mengajukan untuk rehabilitasi bagi cewek dan J. Tapi itu kan ranah kewenangan daripada BNN. Bagaimana nanti hasil analisa dari BNN kan nanti, apakah diberikan izin atau dikasih izin untuk asesmen dulu, itu kewenangan sana. Tetapi tak hanya kali ini saja Catherine Wilson tersandung kasus hukum. Tahun 2014 lalu, dia sempat diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Pada tahun 2015, namanya juga ramai diperbincangkan dalam kasus prostitusi. Kini, Catherine kembali berurusan dengan hukum. Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hulu Riau menangkap sekeluarga pengedar narkoba dari anak hingga menantu. Mereka menyembunyikan narkoba dalam septic tank. Proses pengambilan. Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu harus membongkar septic tank milik keluarga Mak Gadi 61 tahun di Desa Kuantan Bubu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat disergap, para pelaku sempat membuang sabu ke dalam kloset kamar mandi. Menurut Kasat Narkoba Polres Indragiri Hulu, AKP Jaliper Lumban Toruan, sekeluarga tersebut sudah lama menjadi target polisi dan berkat laporan masyarakat yang resah dengan bisnis yang dijalankan sekeluarga tersebut, akhirnya bisnis narkoba mereka dapat dihentikan. Membawa dampak kepada tindak pidana Peredaran narkoba yang diduga dijalankan oleh keluarga NRS alias Mak Gadi. Dari keluarga ini pun juga kita tangkap anak beranak juga dengan menantunya berinisial NS, NR, DD, CC, dan DV. Keberhasilan itu kita dapat ungkap berdasarkan penangkapan sebelumnya, yaitu inisial THR yang telah membeli barang narkoba daripada NRS alias Mak Gadi. Dari situ dapat kita bongkar. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya uang negara yang masuk ke rekening pribadi di Kementerian Pertahanan. Namun anggota Komisi 1 dari fraksi Golkar Kementerian Pertahanan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan adanya uang negara yang masuk ke rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Hal itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Akan dijelaskan secara rinci oleh pimpinan Auditorat Keuangan Negara 1. Secara umum saja penjelasannya adalah Kementerian Pertahanan yang masuk di rekening pribadi pengelolaan dana itu pada rekening pribadi yang bersumber pada APBN di rekening pribadi itu adalah sebesar 48,12 miliar berupa rekening bank yang belum dilaporkan dan atau belum mendapat izin Menteri Keuangan. Jadi pengelolaan keuangan negara ini kalau dia mau buka rekening itu harus dilaporkan dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Meski demikian, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar berpandangan hal itu tak perlu dipermasalahkan karena di tahun 2019 Kemenhan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini bagus untuk perbaikan ke depan, tetapi karena memang sudah predikatnya WTP, ini tidak ada salah atau kerugian negara yang material sehingga ini perlu dipermasalahkan. Kita hanya akan melihat apakah di tahun anggaran 2020 yang nanti hasil audit BPK-nya ada di tahun 2021, hal ini sudah bisa minimal dikurangi atau sama sekali sudah ditutup sehingga tidak ada lagi rekening pribadi yang digunakan untuk urusan kantor. Selain di Kementerian Pertahanan, BPK juga menyebut institusi kementerian lembaga yang diketahui menggunakan rekening pribadi atas pengelolaan APBN, yakni Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Pemilu, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tim Liputan iNews melaporkan. Antisipasi serangan ranjau musuh saat di atas laut digelar pasukan TNI Angkatan Laut Satuan Komando Armada 1 dengan membentuk manuver formasi kapal melindungi kapal perang induk. Kegiatan latihan tempur merupakan gladi tugas tempur tingkat 3 Komando Armada 1 yang berintegrasi dengan berbagai satuan TNI Angkatan Laut. Satu persatu kapal membentuk barisan melindungi kapal induk dalam menghindari bahaya serangan musuh secara senyap dengan meletakkan ranjau milik lawan yang berada di dasar laut. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari gladi tugas tempur tingkat 3 yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut dari Satuan Komando Armada 1 berintegrasi dengan sejumlah satuan lainnya seperti Kolin Lamil, Penerbal, dan Marinir. Selain membentuk manuver, para perwira muda yang berlatih juga dibentuk untuk memahami komunikasi peperangan atau sandi perang yang dilakukan saat peperangan agar lawan musuh tidak mengetahui langkah pasukan saat beroperasi. Kegiatan ini juga merupakan penentuan utama melaksanakan manuver saat berada di lintas laut sempit dalam mengantisipasi serangan dari kapal maupun udara. Kita akan melaksanakan latihan seluruh kegiatan yang harus dimiliki atau harus disiapkan oleh pasukan dari aspek laut. Mulai dari besok kita akan melaksanakan latihan pertahanan pangkalan, latihan manuvra lapangan di laut, latihan anti kapal permukaan, latihan anti kapal selam, latihan anti udara, latihan penembakan, kemudian latihan pendaratan amfibi, latihan raid amfibi, dan lain sebagainya. Latihan tempur ini dilanjutkan dengan menurunkan tim penerjun tempur dari Marinir dengan mengerahkan pasukan amfibi yang merupakan salah satu serangan rahasia milik TNI Angkatan Laut. Dari perairan Laut Bangka Belitung, Rian Rahman, iNews melaporkan. 3 karyawan positif COVID-19 kantor RRI Pusat ditutup selama 2 minggu. Sesaat lagi di Ayu Sore.